kita punya perasaan begini. Aku ini lagi pengen sesuatu, tapi nggak tahu apa. Pernah nggak rasa begitu? Loh, saya tanya ini pernah nggak rasa begitu? Aneh bukan? Ada sesuatu, tapi nggak tahu, nggak bisa mengekspresikan itu apa. Nah, saya mau katakan kalau itu muncul di hidup saudara, itulah waktunya saudara menyembah Dia. Artinya akui ada sesuatu. Betul nggak? Ada sesuatu. Walaupun kita nggak ngerti. Ini kalau istilah dunia ini. Maka itu saudara nggak usah panik, nggak usah sibuk kalau ada orang bilang nggak percaya Tuhan, biarin aja. Suatu hari dia akan kepentok sendiri. Suatu hari akan kepentok sendiri. Ada sesuatu. Nah, di situ kita harus mengakui, mengagumi sesuatu. Nah, itulah Bapa kita di surga. Nah, kata menyembah yang saya coba cari. Nenek moyangmu berkata di Gunung Yerusalem, tapi nenek moyangku berkata di Gunung Samaria. Yang mana yang benar? Ingat apa jawaban Tuhan Yesus? Akan datang saatnya dan sekarang sudah tiba. Penyembah-penyembah yang benar. Nah, itu kata the true worshippers. Itu akan menyembah Bapakku dalam roh dan kebenaran. Nah, hari ini nggak usah panik apa itu worship, apa itu menyembah. Nggak usah. Gini aja. Gunakan kata ini. Akan datang waktunya. Orang-orang yang ingin hidup dengan Tuhan. Nah, itu kata menyembah. Itu bukan di gunung ini, bukan juga di Gunung Yerusalem. Lalu di mana? Orang-orang yang ingin hidup dengan Tuhan, itu hidup di dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan lewat fisik. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Oke, kita pakai apa yang Tuhan Yesus pernah katakan, belajar dari anak-anak. Itu kata luar biasa. Oke, kita lihat. Siapa pernah menemukan anak-anak yang di atas umur 4 tahun, 5 tahun ke atas segitu ya? Kalau mereka bangun tidur siang, terus mereka menyendiri, entah di mana, mereka ngomong. Pernah lihat nggak anak itu? Ngomong sendiri. Pernah nggak? Saya tanya kepada saudara, pernah melihat anak seperti itu nggak? Nah, itu yang di atas 4 tahun, saudara. Pernahkah saudara mencoba tahu apa yang dikatakan anak itu? Bisa lama. Kalau kita diamin mereka bisa lama. Cerita gitu ngomong diri. Tapi kalau sudah ketahuan mereka malu terus diam. Maka itu kalau lihat anak seperti itu jangan pernah diganggu. Biarkan dia. Nah, sebetulnya semua kita kecil pernah gitu, cuma kita lupa. Nah, ada apa itu? Sore saya temukan hal yang sangat luar biasa. Ternyata istilah sebetulnya anak itu sedang cerita sesuatu, pengalamannya dengan Tuhan itu. Itu pengalaman mereka dengan Tuhan dalam imajinasi anak-anak. Jadi sebetulnya sejak kita masih kecil, di dalam dasar hati kita sudah punya kerinduan akan Tuhan itu tadi. Cuma setelah kita dewasa, maka kita jadi berubah. Oke, minggu malam yang lalu di rumah keluarga Sanusi, tanpa sengaja kami kumpul, lalu sharing-sharing begitu. Nah, saya tuh mengajar gini, yang hadir malam itu masih ingat. Saudara, saya tuh punya, ya gara-gara Tuhan Yesus berkata, belajar dari anak-anak. Aduh saudara, pokoknya kalau ketemu anak-anak itu luar biasa. Sungguh, mereka itu adalah dosen-dosen yang hebat. Katakan amin. Anak-anak itu dosen yang luar biasa. Saudara bayangkan ya, waktu saya masih jadi guru sekolah minggu itu, kalau saya ingat itu, banyak sekali revelation yang saya dapat ketika saya ngajar sekolah minggu. Salah satu pertanyaan begini, suatu hari. Jadi kalau saya di kelas sekolah minggu, waktu saya itu 13 tahun jadi guru sekolah minggu. Jadi betul-betul dengan anak-anak itu luar biasa. Tiba-tiba mereka tadi gini, Om, apa itu artinya Tuhan Maha Kuasa? Nah lu, gimana nerangkan? Ayo. Jadi kalau mereka tanya, saya nggak jawab, nggak bisa, saya bilang anak-anak minggu depan. Jadi buat saya itu ujian buat saya. Minggu depan saya harus jawab soal itu. Kalau nggak, saya nggak lulus betul-betul. Nah di situ saya sering tanya kepada teman-teman guru, tahu nggak? Oh banyak masalah. Nah akhirnya waktu saya tanya begitu, mereka bingung. Ya maka itu kalau ngomong dengan anak itu harus hati-hati, mereka itu kritis. Ya habis cuma ngomong nerangkan begitu, mereka tanya, apa itu Tuhan Maha Kuasa? Ayo, kira-kira saya mau menjelaskan kayak apa?
Apa itu Tuhan Maha Kuasa? The Almighty God. Gimana cara nerangkan kepada anak-anak? Saudara, saya harus belajar betul. Akhirnya karena teman-teman gak ada yang bisa jawab, saya minta, Tuhan tolong, ini soal ujian berat. Kalau saya nggak lulus, celaka minggu depan ini. Saya mesti jawab apa pada anak-anak itu. Saudara, luar biasa. Maka itu kumpul anak-anak. Itu hal yang menyenangkan sekali. Apa yang Roh Kudus suruh saya? Itu Kamis sudah, hari Kamis. Beli bola dunia. Saya pikir untuk apa bola dunia? Begitu saya tanya, Roh Kudus jelaskan. Saya kaget sendiri. Akhirnya saya beli. Minggu saya bawa ke kelas itu. Dan hari itu saya minta 2 teman saya 3 kelas digabung. Supaya guru yang lain pun bisa melihat. Bahwa inilah soal ujian buat kita yang gede-gedein. Dosen-dosennya ada di situ lagi nguji kita. Ayo, apa itu Tuhan Maha Kuasa? Begitu bola dunia saya taruh di tengah. Anak-anak ada di samping semuanya. Anak-anak, inilah kemahakuasaan Tuhan. Kalian percaya dunia ini bulat? Ya, yang percaya. Pernah lihat? Bingung mereka. Tapi percaya bukan dunia bulat? Nah, berputar tidak? Berputar. Nah, karena bola dunia globe itu bisa diputar. Terus saya tanya begini. Nah, kalau dunia ini bulat, Indonesia di mana? Mereka berebut nunjuk gitu. Saudara, begitu mereka tunjuk Indonesia di mana yang gede-gede ini tahu? Ayo cepat, sebelah mana Indonesia dari bulatan dunia? Ayo cepat. Ayo di mana? Cepetan jawablah. Masa kalah sama anak kecil? Iya, di tengah. Nah, lalu saya tanya mereka, kalau Indonesia di sini, sebetulnya kita berdiri seperti apa? Ayo, pernah mikir gak? Ayo, nah, 90 derajat. Wah, mata mereka terbelalak. Oh iya, lu ya dong di sini kan 90 derajat miring. Kok kita nggak rasa? Dan ingat loh kamu, saya bilang ini diputar. Sekarang kamu putar. Wah, ribut mereka itu. Saudara, di situ saya bersyukur kepada Tuhan. Yang paling celaka orang di Australia. Ayo, bagaimana berdirinya sebetulnya? Iya, enggak. Yang paling betul itu orang di Amerika Utara dan Eropa Utara itu paling betul berdirinya. Woi, anak-anak, saudara, betul-betul luar biasa. Dan kamu lihat ini, saya bilang, berapa banyak air laut ini. Dan itu diputar, nggak muncrat. Nah, itulah Tuhan Maha Kuasa itu. Bisa bayangkan, saudara? Nah, jadi kita menyembah Dia, kita memuji Dia itu bukan karena disuruh. Ketika kita bisa mengagumi apa yang Dia sudah buat atas hidup kita. Betul? Saya ingat salah satu guru kami, dia sudah meninggal, namanya Ayub Sukondo. Suatu hari dia ngajar kami berkata begini. Kalau suatu hari kalian semua tidak ada alasan untuk bisa berterima kasih. Misalnya, mamamu meninggal, 3 bulan bapamu meninggal, terus tiba-tiba anakmu mengalami ini, begini, wow, macam-macam lah diajar. Habis gak ada satupun alasan untuk bisa berterima kasih. Ketika kamu lagi marah kepada Tuhan, maaf, dia bilang, tiba-tiba kamu gak sadar kentut, nah, ucapan terima kasih. Kamu masih bisa kentut. Loh, kok gak ada yang berterima kasih? Saudara tahu gak bisa kentut itu ke dokter loh, saudara. Loh, betul gak? Gak bisa kentut itu ke dokter, jangan dianggap enteng barang begitu saja. Betapa hebatnya metabolisme tubuh kita ini. Betul enggak? Siapa yang ngatur itu? Sampai anak yang kami sekolahkan, dokter pertama itu lulus, saya itu baru berani bertanya. Karena sebagai hamba Tuhan saya sering ke rumah sakit. Nah, yang saya itu jengkel itu begini, karena saya nggak ngerti. Tiap kali pasien habis operasi besar, saudara tahu ya, khususnya belah di bagian perut, bagian abdomen, dikit-dikit suster datang perawatnya, sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Nah, itu kan saya jengkel, saya tanya, kok kentut aja diurusin ini kenapa? Tapi saya nggak berani tanya, malu saya. Nah, begitu bisa kentut, baru boleh minum, baru boleh makan. Betul tidak? Yang pernah jaga orang operasi pasti tahu. Tapi saya malu tanya. Nah, setelah anak ini lulus, saya tanya, sekarang terangkan ke papa. Kenapa kalau orang habis operasi besar, itu nggak boleh minum, nggak boleh makan sebelum kentut? Ada apa dengan kentut itu? Nah, karena dia dokter, dia nerangkan.
sesteril-sterilnya sebuah ruang operasi.